أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Panglima perang yang mengalahkan pasukan yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak dari pasukannya. Kesatria yang merupakan pemenang dalam pertempuran Malagiz yang mempermalukan Bizantium ketika itu. Karena Bizantium mengerahkan berlipat-lipat, 10 kali lipat, bahkan lebih dari pasukannya untuk mengalahkan Sultan ini. Dan Sultan ini merupakan salah satu sultan dari keturunan Turki Saljuk yang paling bersinar. Dialah Sultan Alip Arslan yang berjasa besar terhadap kaum muslimin dan khususnya bangsa Turki. Kiprahnya menjadi tinta emas sejarah yang tak akan pernah luntur dari ingatan kaum muslimin. Akan terus dikenang sebagai bintang yang bersinar dan singa yang pemberani. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sultan ini nama lengkapnya adalah Muhammad bin Daud Ja'fari Bek bin Mikhail bin Saljuk At-Turki. Lahir di Khawarizmiyah pada tanggal 20 Januari 1029 atau bertepatan dengan 1 Muharram 420 Hijriah. Beliau keturunan perintis kabilah Bani Saljuk yang memeluk Islam di abad keempat Hijriah. Sultan ini dipanggil dengan banyak gelaran. Kadang dipanggil dengan panggilan Abu Syuja yang artinya sang pemberani. Kadang dipanggil dengan panggilan Diyauddin wad Dunya, cahaya agama dan dunia. Kadang juga dipanggil dengan Adud Daulah, pengokoh imperium Bani Saljuk. Kadang juga dipanggil dengan sebutan Al-Sultan Alim, sultan yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Kadang juga dipanggil dengan panggilan Al-Malikul Adil, seorang penguasa yang adil, karena perhatiannya terhadap hak-hak rakyat. Dan yang paling dikenal dalam catatan sejarah, beliau disebut dengan sebutan Alip Arslan, yang dalam bahasa Indonesianya Alip Arslan artinya adalah singa sang pemberani. Sultan, Allah Subhanahu wa taala berikan karunia 7 orang putra dan 2 orang putri, yang nanti kita akan bisa membaca keturunan-keturunan dari Sultan ini yang diwariskan sebagai salah satu di antara kepemimpinan di Turki Saljuk adalah Malik Saleh yang pertama, yang merupakan anak dari Sultan Alip Arslan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sultan berawal dari wilayah kepemimpinan orang tuanya, yaitu Khadri Bek. Khadri Bek ini pemimpin wilayah Khorasan Raya. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Khorasan Raya ini wilayah yang berdekatan dengan Asia Tengah. Ada Azerbaijan, ada Turkmenia, ada Tajikistan. Yang kita ketahui bahwa wilayah-wilayah itu dahulu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mampu mengelola amanah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga wilayah yang besar dihimpun menjadi sebuah otoritas kekuasaan yang sangat berpihak kepada rakyat, sehingga disebut dengan sebutan dalam catatan sejarah Khorasan Raya.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika paman beliau Turgul Beg wafat, Alip Arsalan menggantikan pamannya sebagai Sultan Saljuk, dan beliau menyandang gelar Sultan di tahun 1064 Masehi, yang sebelumnya menggantikan ayahnya sebagai Gubernur Khurasan Raya. Lalu kegubernuran Khurasan Raya diserahkan kepada saudaranya Sulaiman. Pada saat awal-awal menaiki tahta, Sultan Arsalan ini dihadapkan pada situasi internal, sehingga tidaklah mudah menyelesaikan persoalan internal. Sebab yang dihadapinya adalah sesama muslim. Yang dihadapinya adalah wilayah-wilayah yang dulu dikelola oleh pemerintahan Islam. Maka Sultan mendahulukan penyelesaian problem internal ketimbang harus memperluas wilayah ekspansi eksternalnya ke beberapa wilayah-wilayah saat itu. Karena itu, menyelesaikan problem internal yang dihadapi oleh kaum muslimin diselesaikan satu-satu. Adanya pemberontakan, dan itu terjadi 7 tahun lamanya ketika mengelola wilayah Bani Saljuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita mengetahui pada situasi di tahun 1060-an Masehi ini, kaum muslimin dihadapkan pada persoalan situasi politik yang juga berawal dari pemahaman mereka terhadap persoalan pokok agama. Ada pandangan-pandangan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada pandangan-pandangan tentang Syiah, dan problem-problem fitnah internal ini juga terkait dengan pemahaman masalah pokok, masalah akidah. Sehingga akhirnya kaum muslimin dihadapkan pada situasi fitnah satu sama lain. Maka Sultan Alip Arsalan ini mulai mengatur strategi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada sisi masalah pokok. Maka negeri-negeri yang dipandang sebagai penganut faham Syiah mulai diselesaikan oleh Alip Arsalan. Dilakukan invasi, dilakukan penaklukan wilayah-wilayah yang memiliki faham Syiah ini. Sehingga kalau kita membaca sejarah Alip Arsalan dengan kacamata orang-orang Syiah, pasti cara pandang mereka menilai dan memandang Alip Arsalan ini dengan pandangan yang negatif. Karena dinasti-dinasti besar Syiah selesai diinvasi oleh Alip Arsalan. Ada dinasti Buwaihi di Persia, ada dinasti Madarisi di Syam, ada dinasti Fatimiyah di Mesir, yang kesemuanya beraliran Syiah itu diselesaikan oleh Alip Arsalan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada saat-saat yang semacam itu, para pemimpin Islam menghadapi problem yang tidak kecil. Berhadapan dengan sesama muslim, berhadapan dengan mereka-mereka yang dahulu dikelola dalam wilayah pemerintah Islam, tetapi memiliki faham yang berbeda dalam urusan-urusan pokok, dalam urusan-urusan akidah, dalam urusan-urusan politik. Dan akhirnya mereka berhadapan satu sama lain. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sehingga bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif cukup lama, 7 tahun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika telah terselesaikan persoalan internal ini, Alip Arsalan mulai melihat wilayah-wilayah di sekitarnya.
ada Armenia yang dikelola oleh Bizantium, ada Turkmenia, ada Tajik, dan beberapa wilayah-wilayah yang dikelola oleh pemerintahan yang berdekatan dengan Romawiya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Sultan Alip Arslan menguasai satu persatu, yang didahulukan dengan menaklukkan wilayah Armenia. Sultan Alip Arslan sebagai pemimpin Sultanan Saljuk menjadi pemimpin yang disegani, bahkan juga ditakuti karena ketegasan sikapnya. Di samping itu, mulai membangun kekuatan militer, sehingga tidak ada kerajaan yang pada waktu itu bisa menandingi kekuatan militer Sultan Alip Arslan di Kesultanan Bani Saljuk ini. Dan memang kekuatan utama dinasti Bani Saljuk terletak pada kekuatan militer. Dia memiliki kecakapan dalam militer. Sebagaimana kita saksikan ilustrasi film-film yang dibuat oleh pemerintah Turki tentang Sultan Alip Arslan ini, kekuatan militer yang dahulu dikuasainya sungguh sangat dikjaya. Sehingga berhasil menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh pemerintahan pada waktu itu, baik terkait dengan problem internal maupun problem eksternal. Sultan juga dibantu oleh Perdana Menteri yang sangat handal yang bernama Nizamul Muluk, seorang negarawan yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, Perdana Menteri yang sangat berjasa dalam urusan administrasi kenegaraan. Maka tatanan pemerintahan yang diselesaikan oleh Sultan Alip Arslan ini bisa dipandang sebagai tata kelola pemerintahan modern, karena kecakapan administrasinya, kecakapan interaksi berbagai macam stakeholder, para pengusaha, pedagang, ulama, dan beberapa wilayah-wilayah yang melakukan koneksitas dengan Bani Saljuk. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Sultan ini sultan yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Subhanallah, kalau saja kita menyaksikan bagaimana kecintaan rakyat kepada Sultan Alip Arslan ini menjadi cita-cita, menjadi harapan, menjadi keinginan kita agar hal-hal yang semacam itu terwujud kembali. Seorang pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap amanah yang Allah berikan dalam memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Sehingga rasa kedermawanan, rasa belas kasihan, rasa pengayoman kepada rakyatnya sangat luar biasa. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan kedermawanan, Sultan Alip Arslan ini begitu peduli, selalu mensedekahkan harta yang dia miliki, apalagi Ramadan. Dalam catatan sejarah, belasan ribu dinar koin emas yang beliau berikan pada setiap Ramadan untuk fakir miskin. Beliau sedekahkan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk fakir miskin menghadapi Ramadan. Beliau alirkan dana-dana pemerintahan pada saat Ramadan untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, sehingga beliau dikenal sebagai pemimpin yang pro rakyat. Karena itu, banyak hasil-hasil yang didapat oleh pemerintahannya semuanya berpihak kepada rakyat, memberikan kesejahteraan, perlindungan, pengayoman, dan kenyamanan bagi rakyat. Maka rakyat pun sangat mencintai sang pemimpinnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Adapun kemampuan dan kecakapannya dalam militer lebih ditegaskan kepada sikapnya terhadap siapapun yang tidak memberikan kebaikan dan kemaslahatan. Ini pernah dicatatkan dalam sejarah. Suatu ketika, Sultan Alip Arslan menerima beberapa pegawainya yang mengadukan kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang menterinya. Sang Sultan kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan tabayun kepada sang menteri. Dia panggil menterinya yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan sebagaimana laporan rakyatnya. Apa yang disampaikan Sultan kepada sang menteri ini? Dia katakan, perhatikan baik-baik. Kalau sampai berita ini, berita yang benar tentang dirimu, maka perbaikilah akhlak dan tingkah lakumu. Tapi kalau sebaliknya, berita ini tidak benar yang disampaikan rakyat, maafkanlah mereka. Mereka orang-orang yang lemah. Sikap yang tegas dan bijak ini membuat para bawahannya, para menterinya, para pembantu-pembantunya tidak akan berani berbuat zalim karena berhadapan dengan sang sultan yang tegas dan bijak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rakyat mendapatkan perlindungan dari sang sultan. Ini yang membuat rakyat begitu mencintai Sultan Alip Arslan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka, para pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Sebagaimana Rasulullah SAW pun memberikan jaminan, pemimpin yang sedemikian itu mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Subhanallah. Mereka sang pemimpin yang adil. Mereka sang pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Mereka sang pemimpin yang memperhatikan kepentingan rakyat. Allah berikan naungan fid dunya wal akhirah, di hari yang tidak ada naungan. Sebaliknya, pemimpin yang jair, pemimpin yang curang, pemimpin yang zalim berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah juga. Maka ketika kita membaca bagaimana Sultan Alip Arslan yang memberikan perlindungan, pengayoman, kesejahteraan kepada rakyat, kita amat sangat berharap semua pemimpin-pemimpin Islam bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Sultan Alip Arslan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga penyebar luasan wilayah pengaruh Bani Turki Saljuk ini juga melakukan perluasan ke wilayah Georgia. Dan akhirnya ini yang dikenal dengan sebutan pertempuran Malazgirt. Pertempuran yang melegenda di kalangan Romawi, yang akhirnya menjadi catatan sejarah sangat besar, baik bagi Romawi maupun kaum muslimin. Karena dua pihak mengabadikan dengan cara pandang mereka masing-masing. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertempuran Malazgirt atau Manzikert, sekarang ini disebut dengan nama itu,
merupakan peperangan yang sangat besar. Dia berada di wilayah Eropa Timur sebagai pembuka jalan yang nantinya dilakukan oleh penerusnya, termasuk Muhammad Al-Fatih. Yang menjadi penyebab pertempuran ini, pertempuran Malazgirt atau Manzikert yang saat sekarang ini dinamakan itu, dikarenakan Kaisar Romawi Romanus keempat tidak menyukai perkembangan Islam yang sangat pesat. Apalagi perkembangan Islam yang sangat pesat itu berada berdekatan dengan kekuasaan yang dia pimpin. Sehingga Kaisar Romawi Romanus IV ini ingin menghentikan lajunya Islam. Dia siapkan pasukan dalam jumlah yang besar menghambat perluasan Islam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca surat Al-Baqarah, di sana kita temukan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada diri kita apa yang dilakukan oleh mereka yang tidak menyukai Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Bahwasanya mereka akan memerangi kaum muslimin sampai kaum muslimin itu murtad dari agamanya. Ayat ini masih tercantum di dalam surat Al-Baqarah dan tidak ada yang bisa menghapusnya, karena dia merupakan ayat-ayat Allah yang dilindungi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terpelihara. Maka kita pun mendapatkan informasi, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum min ba'di imanikum, bahwasanya mereka akan senantiasa memerangi kamu kaum muslimin sampai kaum muslimin itu murtad dari agamanya, murtad dari keimanannya. Ada yang memang murtad secara nyata, betul-betul mengganti agamanya, tidak lagi menjadi muslim. Ada yang memang dia muslim tetapi memusuhi agamanya. Dia seorang yang mengaku dirinya beragama Islam, bernabikan Muhammad, tetapi hatinya membenci Islam, hatinya mengkhianati Rasulullah, hatinya tidak menyukai Rasulullah SAW. Ini juga bagian dari jenis kemurtadan. Atau dia tidak lagi mengenal agamanya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah upaya yang sedemikian rupa ini sudah juga diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka melakukan hal yang semacam pada kaum muslimin. Jangan pernah lupakan, Allah mengingatkan pada diri kita, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani kepada kamu kaum muslimin, kecuali kamu mengikuti milah mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya milah mereka, hatta tattabi'u millatahum, mengikuti milah mereka, bukan mengikuti agama mereka. Jadi tidak perlu orang murtad itu mengikuti agama mereka, cukup mengikuti tradisi mereka, perilaku mereka, gaya mereka. Itulah yang dilakukan al-Yahud wan Nasara, sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa ayat-ayat informasi tentang hal yang semacam itu dari Al-Quran yang kita baca, bahwa sayangnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita tentang hal yang semacam ini 15 abad yang silam, sebagaimana ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika Kaisar Romawi Romanus IV melihat perkembangan Islam yang pesat berdekatan dengan wilayah kekuasaannya, dia tidak suka.
Dia tidak rela, dia tidak ridha. Bukan hanya sekadar ketidaksukaan dalam sikap yang biasa, tapi ketidaksukaan yang dimiliki oleh hatinya adalah menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin. Subhanallah. Maka Kaisar Romanus IV ini menyiapkan, dalam riwayat disebutkan 100.000 orang prajurit yang terlatih. Dalam riwayat yang lain 300.000 orang prajurit yang terlatih. Antara kisaran ratusan ribu orang yang disiapkan dalam prajurit terlatih untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga prajurit Romawi yang disertakan oleh Kaisar Romanus IV ini orang-orang Eropa secara keseluruhan. Rusia, Basna, Kar, Georgia, dan lain-lainnya dikelola dalam satu seruan menyerang wilayah kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pasukan Sultan Alip Arslan tidak sebanyak itu. Ketika Sultan mendengar bahwa Kaisar Romawi menyiapkan ratusan ribu prajurit yang terlatih, sementara pasukan kaum muslimin ada di berbagai macam tempat yang jauh untuk dikonsolidasikan, maka yang dekat-dekat saja diminta untuk bergabung menghadapi situasi yang berat dengan perlengkapan, persediaan, dan kemampuan yang tidak memadai. Sehingga pasukan yang dihimpun oleh Sultan Alip Arslan hanya berjumlah berkisar antara 15.000 orang saja. Dan itu didapatkan dari perjalanan-perjalanan, bukan dalam konsolidasi yang utuh, satu komando, tidak. Berjalan dari wilayah Khorasan terus sampai ke wilayah-wilayah Asia Timur, Eropa, dihimpun, berkumpullah sekitar 15 ribuan. Pada saat itulah tidak ada harapan lain kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sultan pun menyampaikan kepada prajuritnya pada waktu itu, saya ini berjuang hanya mengharap pahala dari Allah dengan penuh kesabaran. Seandainya kita menang menghadapi Romawi, sesungguhnya itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Seandainya saya syahid, maka putraku nanti yang akan menggantikan dan menyelesaikan tanggung jawab ini, yaitu Sultan Malik Shah. Oleh karena itu kemudian rakyatnya bisa memahami situasi yang dihadapi oleh Sultan bukanlah situasi yang ringan. Akhirnya sampailah ke Malazgirt, Manzikert. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemulah dua pasukan ini. Pasukan ini bertempur sangat luar biasa. Barisan pertama jumlahnya sama dengan barisan yang dihimpun oleh kaum muslimin. Barisan pertamanya belasan ribu. Sehingga Sultan berpikir dengan pikiran kearifan, bagaimana mungkin berhadapan dengan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Peralatannya, kesiapannya, infrastrukturnya. Karena menghadapi situasi yang semacam ini, Sultan akhirnya menawarkan perdamaian kepada Kaisar Romanus. Akan tetapi Kaisar Romanus menolak mentah-mentah tawaran itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat
Bang Sultan Ali Farsal. Ya Allah, banyak masukan yang harus dihadapi, banyaknya situasi-situasi yang pelik, yang kalau maju bukan menjadi ringan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kebimbangan ini Sultan mendapatkan nasihat dari gurunya, Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari Al-Hanafi. Beliau mazhab Hanafi. Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik ini guru yang memberikan pencerahan spiritual, maknawiyah, fikriyah, amaliyah kepada Sultan. Memang sangat kita akui bahwa pemimpin-pemimpin Islam di masa lalu, mereka memiliki pegangan fatwa dari orang-orang soleh, dari ulama-ulama yang muktabar, dari mereka-mereka yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan difatwakan kepada para pemimpin-pemimpin Islam. Dan para pemimpin Islam menjadikan fatwa para ulama itu sebagai pegangan, bukan aksesoris. Sehingga kadang nasihatnya mungkin tidak seperti yang diinginkan, tetapi itulah nasihat yang disampaikan oleh para ulama-ulama kepada para pemimpinnya. Sehingga mereka memiliki izzah, mereka memiliki kehormatan diri untuk memberikan fatwa yang benar kepada para pemimpin saat itu. Salah satu di antaranya adalah Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari Al-Hanafi. Dalam kebimbangan yang sedemikian rupa ini, Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik menyampaikan kepada Sultan, "Ya Sultan, engkau ini berperang karena agama Allah, bukan berperang karena faktor nafsu, bukan berperang karena ingin memperoleh kekuasaan, bukan. Tapi engkau sesungguhnya berperang ini karena membela agama Allah. Maka engkau harus mengetahui bahwa Allah telah berjanji akan menolong agamanya dan akan memenangkan agamanya atas semua agama-agama yang diperjuangkan oleh hambanya." Nasihat ini sangat dalam sekali. Kalau engkau memperjuangkan agama Allah, engkau harus yakin dengan apa yang Allah janjikan untuk kemenangan agamanya dan mengalahkan agama-agama yang lain. Maka saya berdoa, saya bermohon agar Allah memberikan kemenangan dalam pertempuran ini untuk kaum muslimin melalui pasukanmu, melalui kepemimpinanmu. Ini harapan yang kedua. Harapan yang pertama, berharap Allah memenangkan agamanya. Harapan yang kedua, berharap kemenangan agama Allah itu melalui pasukannya dan kepemimpinan Sultan Ali Farsal. Maka kata Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik, dia memberikan nasihatnya, seranglah mereka di hari Jumat setelah tergelincirnya matahari, ketika para khatib sedang berada di atas mimbar. Pada saat itu semua khatib sedang berdoa agar orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah mendapatkan kemenangan. Pasti di antara mereka ada yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan kita. Setiap kita berdoa kepada Allah secara bersama-sama, harus kita yakini bahwa di antara mereka yang ikut berdoa bersama-sama ini, ada yang doanya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat itulah yang disampaikan Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari Al-Hanafi.
Maka dia katakan, kalau kita berdoa dengan keyakinan ada di antara kita yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenanglah. Hadirkan sakinah, ketenangan di dalam hati kita. Hal ini memang yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebiasaan berdoa dan berharap kemenangan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini dilakukan pada hari Jumat. Saat itu kemudian Sultan menjadi imam sholat Jumat. Kaum muslimin menjadi makmum. Sultan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan isak tangis. Para mujahidin, para prajuritnya pun berdoa dengan isak tangis. Mereka mengaminkan apa yang disampaikan doa oleh Sultan. Kemudian Sultan pun mengatakan, pada hari ini, siapa yang mau meninggalkan tempat ini, silakan. Tidak ada lagi Sultan yang menyuruh dan melarang, silakan. Kita hanya akan berhadapan pada situasi hidup mulia atau mati syahid. Situasinya sangat berat sekali. Maka Sultan meminta kepada para prajuritnya, kalau memang ikut dalam barisan ini, tekadkan hati berhadapan dengan tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, memikul beban perjuangan ini. Sultan saat itu memakai pakaian serba putih. Kalau dia syahid, pakaian putih yang dia kenakan sebagai kain kafannya. Pada saat berhadapan melihat langsung musuh yang sangat banyak ini, Sultan pun bersujud, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lekatkan wajahnya ke tanah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu berhadapan dengan kondisi yang berat ini. Pasukan yang berlipat-lipat kali jumlahnya, pasukan yang terlatih, beda dengan yang beliau bawa dalam jumlah yang sangat terbatas. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar. Allah berikan kemenangan kepada Sultan. Allah Subhanahu wa taala melemahkan pasukan Romawi, dan akhirnya pasukan Romawi, pasukan Bizantium, pasukan Kaisar Romanus IV ini berakhir dengan kekalahan. Pertempuran yang sengit itu memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan akhirnya menjadi catatan sejarah dari kedua belah pihak. Sejarah yang dituliskan oleh para sejarawan muslim dapat kita baca bahwa pertempuran inilah yang menjadi pertempuran pertama kali dalam sejarah Kaisar Romawi tertahan oleh kaum muslimin. Tapi kemudian kaum muslimin melepaskannya kembali. Subhanallah. Tidak seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Tidak ada kaisar yang tertahan. Dan bagaimana perlakuan muslim kepada mereka. Tetapi pada saat itu Sultan Alip Arselan mampu menawan Kaisar Romanus IV dan dilepaskan kembali. Ini yang menjadi kekalahan telak Bizantium. Mental Konstantinopel cukup hancur, melemahkan pengaruh Romawi di Asia, sehingga wilayah-wilayah strategis akhirnya berpikir ulang untuk memberikan kekuasaannya kepada Romawi, menghancurkan tata nilai yang selama ini telah dibangun oleh Romawi, dan akhirnya wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah kekuasaan Islam dari Bani Turki Saljuk, dan akhirnya diteruskan oleh keturunan mereka, Turki Utsmani.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wilayah kekuasaan Bani Saljuk setelah itu terbentang sampai ke wilayah-wilayah yang dahulu belum terjamah oleh pemerintahan Islam, sampai ke daerah Tigris, Persia, Oran, kemudian di Eropa Timur saat sekarang ini. Dan akhirnya pemerintahan ini mampu menyelesaikan tata kelola amanah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan pengelolaan yang baik. Salah satu di antaranya adalah membuka Anatolia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anatolia saat sekarang ini wilayah Turki, baik yang berada di Eropa maupun berada di Asia. Dahulu kaum muslimin belum pernah mengelola wilayah tersebut, sehingga wilayah ini menjadi wilayah tanah air baru bagi bangsa Turki. Sebab dari dahulu wilayah ini sangat terkenal dengan keyakinan mayoritas agama Nasrani, di mana mereka memiliki fanatisme kenasranian mereka, dan itu juga dalam catatan para ulama tafsir bahwasanya Anatolia salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika ada peristiwa para rasul, para pembawa risalah dibunuh oleh umatnya, sehingga kemudian wilayah ini disebutkan dengan Aqsal Madinah, wilayah yang sangat jauh. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah peristiwa Malazgirt atau Manzikert ini, kemenangan ini menjadi pembuka Anatolia bagi migrasi kaum muslimin. Seakan-akan sama dengan peristiwa Yarmouk berhadapan dengan Romawi, atau seakan-akan dengan peristiwa Qadisiyah. Bahkan salah seorang penulis muslim, Yenens, para penulis sejarah-sejarah ini menyampaikan bahwa pertempuran Malazgirt atau Manzikert ini merupakan pertemuan perpaduan sejarah Islam ketika mereka menaklukkan Yarmouk dan Qadisiyah. Karena dua kekuasaan itu tertaklukkan sekaligus oleh Alip Sultan Arsalan. Sebagaimana kita ketahui, Yarmouk dan Qadisiyah terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dan itu tidak dikuasai secara berbarengan, berbeda dengan penaklukan Anatolia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bisa saksikan bagaimana Anatolia dalam situasi saat sekarang ini menjadi harapan, menjadi kebanggaan, menjadi kebahagiaan yang muncul sebagai negara Turki modern saat sekarang ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik dalam peristiwa pembebasan Kaisar Romanus IV oleh Sultan Alip Arsalan ini, yang dicatatkan kepada diri kita untuk mengingatkan agar jangan sampai seorang muslim ini alergi pada simbol-simbol Islam. Apa yang dimaksudkan alergi dengan simbol-simbol Islam dewasa ini? Kalau ada orang yang bawa bendera yang tertuliskan dalam benderanya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seakan-akan bendera itu sesuatu yang harus dihancurkan,
tidak disukai, alergi betul dengan simbol yang semacam ini. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Itu yang kita saksikan. Padahal ada peristiwa yang dicatatkan oleh sejarah dalam peristiwa ini. Ketika Kaisar Romanus ditangkap, Sultan Alip Arsalan menyampaikan kepada Kaisar, "Ya Kaisar, kalau saja yang tertangkap itu adalah aku di tanganmu, dan saat sekarang ini aku menjadi tawananmu, apa yang akan kamu lakukan?" Kata Kaisar Romanus IV, "Aku akan membunuhmu, menyeretmu di jalan kota-kota Konstantinopel. Dan aku akan memperlihatkan kepada banyak orang, inilah Sultan kaum muslimin yang tidak berdaya." Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaisar itu menyampaikan kalimat itu lepas biasa saja, tanpa ada rasa ketakutan. Karena memang Sultan pun menghadapinya bukan dengan kebengisan terhadap lawan perangnya. Sehingga dia sampaikan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang akan kau lakukan kalau engkau menangkapku dan aku sebagai tawananmu, ya Kaisar? Aku akan membunuhmu. Aku akan menyeret mayatmu di jalan-jalan kota Konstantinopel. Dan aku akan perlihatkan kepada orang, inilah Sultan kaum muslimin. Maka Sultan pun memberikan jawaban, "Ya Kaisar, hukumanku kepadamu lebih baik, lebih berat. Aku akan memaafkanmu dan aku akan membebaskanmu. Silakan pergi dengan aman." Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah Kaisar. Pulanglah Kaisar. Ketika Kaisar pulang ke wilayahnya, ke Bizantium, ternyata sedang ada kudeta. Dan Kaisar Romanus menjadi kaisar yang dicari-cari dalam kudeta itu untuk diselesaikan oleh mereka. Subhanallah. Keluar dari tawanan kaum muslimin, dibebaskan, sampai di daerahnya ternyata dia sedang dikudeta dan sedang diburu. Maka kemudian Kaisar pun mendapatkan kondisi yang tidak dalam keadaan aman ini, meminta perlindungan kepada kaum muslimin, meminta perlindungan kepada Sultan Alip Arsalan. Akhirnya Sultan Alip Arsalan memberikan perlindungan, lalu dikawal pulang ke kampung halamannya. Bahkan diberikan bekalan uang 1,5 juta dinar, dan dikawal dalam keadaan lengkap untuk bisa sampai pulang ke rumahnya dengan aman, tidak pulang ke kekaisarannya. Itulah yang dicatatkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Kaisar dikawal sampai pulang oleh tentara kaum muslimin yang membawa panji, bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menandakan bahwa Kaisar ini dikawal oleh pasukan prajurit kaum muslimin sampai pulang dalam keadaan aman. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dengan simbol yang sedemikian rupa ini, perjalanan pulang Kaisar Romanus ke kampung halamannya dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ketakutan, karena dengan pengawalan yang baik, dengan memberikan perlindungan yang baik. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah simbol yang dirasakan oleh Kaisar Romanus IV, memberikan kenyamanan dan ketenangan. Maka tidaklah pantas bagi seorang muslim alergi dalam urusan-urusan
simbol keislaman. Ini yang dikatakan oleh Hamka, hilang ghirah Islam, hilang rasa kepeduliannya terhadap Islam. Ghirah menurut Hamka adalah peduli terhadap agamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela agamanya dihina, tidak rela agamanya dilecehkan, tidak suka saudaranya kaum muslimin dibuli dan dizalimi. Itulah ghirah. Kalau seorang muslim kehilangan ghirah, maka seorang muslim itu tidak lagi punya perhatian dalam urusan beragama. Hamka pun mengatakan, kalau ghirah sudah tidak ada, ucapkan takbir 4 kali. Katakan kepadanya, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Nauzubillah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam catatan sejarah yang menyedihkan pada diri kita adalah wafatnya Sultan Alip Arslan. Ketika Sultan akan memperluas wilayahnya sampai ke Asia Barat dan menaklukkan wilayah-wilayah yang besar, termasuk Turkistan, ternyata di dalam perjalanannya menghadapi pengkhianatan. Inilah yang menyedihkan kita ketika kita membaca sejarah-sejarah emas Islam. Para pemimpin ini ternyata menghadapi kondisi internal dari para pengkhianat tersebut. Dan akan banyak cerita-cerita pengkhianatan para pemimpin-pemimpin kepada kaisar mereka, kepada sultan mereka, kepada pemimpin mereka. Salah satu di antaranya Gubernur Khawarizmi, Yusuf Al-Khawarizmi, dia berkhianat kepada Sultan Alip Arslan. Sultan Alip Arslan ditikam dadanya, yang dengan kondisi penikaman belati ke dada Sultan Alip Arslan ini membuat tersungkur Sultan Alip Arslan. Sakit hingga beberapa hari. Beberapa hari kemudian dia pun meninggal dunia. Tepatnya tanggal 25 November tahun 1072 Masehi, di usia Sultan ke-72. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Sultan pun dibawa ke Khorasan, dimakamkan di makam ayahnya Khadri Bek, dan dituliskan di batu nisannya, wahai orang-orang yang melihat kemegahan langit yang tinggi karena usaha Alip Arslan, lihatlah sekarang Alip Arslan berada di bawah tanah hitam, di bawah ini. Kemudian dalam kondisi-kondisi ketika sakit ini juga dicatatkan sejarah, subhanallah, menjadi wasiat dan ingatan pada diri kita. Sultan menyampaikan kepada keluarganya, ada rasa kesombongan yang melekat di hati ketika itu, karena setiap hari siang dan malam dikawal oleh para pengawal-pengawal yang gagah, tapi ternyata lupa ada hal-hal yang harus ikut disertakan, bahwa kematian itu akan datang dalam kondisi yang mungkin kita tidak perhitungkan. Dan ini menjadi pelajaran berharga, sebagaimana dikatakan Sultan kepada anak-anaknya. Maka kemudian janganlah sombong, janganlah terperdaya, janganlah membuat jumawa, padahal kehidupan kita ada masa-masanya. Inilah yang diingatkan oleh Sultan kepada keturunannya. Subhanallah, dengan peninggalan yang sangat luar biasa ini, sehingga pemerintahan Turki mengabadikan Sultan sebagai nama bulan dalam penanggalan Turki pada periode
2002 sampai 2008 dahulu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip surat Ali Imran ayat 140. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Jika kamu mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun mendapatkan luka yang sama. Dan masa kejayaan, masa kehancuran kami akan pergilirkan kepada mereka, supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ada 5 catatan mufassirin tentang ayat ini. Catatan yang pertama, bahwa ketika umat Islam berperang dengan kaum kafir, pasti akan jatuh korban dalam pertempuran itu dari kedua belah pihak. Dan ini merupakan sunatullah dalam pertempuran apapun. Sehingga kalau umat kaum muslimin ini mendapatkan luka, sesungguhnya mereka juga mendapatkan luka. Kalau kaum muslimin menjadi korban, sesungguhnya mereka juga menjadi korban hal yang sama seperti yang dialami oleh kaum muslimin. Jadi jangan sampai keluhan kita membuncah semakin besar, semakin melemahkan semangat kita dengan merasa lukanya hanya kita saja mengalami. Tidak. Kita lelah, kita capek, mereka juga lelah dan capek. Kita mungkin tidak berdaya, mereka juga tidak berdaya. Jadi korban dari kedua belah pihak itu sesuatu yang niscaya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada diri kita. Namun ketika yang membela agama Allah Subhanahu wa taala mendapatkan luka, ini merupakan kemuliaan. Nanti dia akan berbangga hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena luka yang pernah dia dapatkan dalam memperjuangkan agama Allah. Beda dengan kaum kafir. Luka mereka menjadi kehinaan. Nauzubillah. Yang kedua, kemenangan dan kekalahan itu akan dipergilirkan. Kadang kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kadang kaum kafir yang mendapatkan kemenangan. Tidak melulu kaum muslimin yang menang, tidak juga melulu kaum kafir yang kalah. Begitu juga sebaliknya, tidak juga kaum kafir yang terus menang, tidak juga kaum muslimin yang terus kalah. Tidak, Allah pergilirkan. Tapi kekalahan bagi kaum muslimin ini tidak selamanya buruk. Bisa jadi kekalahan kaum muslimin itu untuk membersihkan kaum muslimin dan memperlihatkan wujud kaum muslimin yang buruk, wujud munafikin yang ada di dalam pasukan kaum muslimin, yang mungkin selama ini bersembunyi mereka. Ada kaum munafikin, kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka mengklaim merekalah yang paling berjasa, merekalah yang punya investasi, merekalah orang-orang yang telah menjadikan sebab kemenangan. Mirip dengan pahlawan kesiangan terhadap kaum muslimin. Tapi kalau kaum muslimin kalah, mereka akan loncat, mereka akan membelot, mereka akan pindah kubu kepada kaum kafir musuh Allah dengan secara terang-terangan. Dan akhirnya mulut mereka yang menjadi corong untuk menghina dan melecehkan kekalahan kaum muslimin. Itulah yang disebutkan oleh mufassirin tentang ayat ini. Sehingga akhirnya kaum muslimin pun mengetahui sosok-sosok munafikin.
Bagaimana mereka yang menghina Islam dan kaum muslimin ketika kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Yang ketiga, pandangan mufassirin tentang ayat ini juga memberikan ingatan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian kekalahan agar kaum muslimin semakin beriman, agar kaum muslimin semakin berkualitas, sehingga bisa mendapatkan tempaan yang keras, dan akhirnya mereka, orang-orang yang imannya kokoh kuat, lulus dalam ujian keimanan karena kekalahan kaum muslimin. Mereka lah orang-orang yang siap menghadapi resiko perjuangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sedikit kaum muslimin yang siap menghadapi resiko perjuangan. Itu yang dikatakan oleh mufassirin. Yang keempat, dari ayat ini dikatakan oleh mereka, ketika jatuh korban dari kaum muslimin, itu sesungguhnya adalah wujud kasih sayang Allah. Mengapa? Karena mereka yang mendapatkan kekalahan itu sejatinya adalah para syuhada. Mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan keistimewaan. Mereka syahid, syuhada. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang bersinar di surganya, tanpa hisab mendapatkan surganya. Dan para mufassirin juga memberikan catatan yang kelima, bahwa orang-orang kafir yang mendapatkan kemenangan sesungguhnya hanyalah fata morgana. Kesenangan fata morgana buat mereka. Karena kemenangan yang dialami oleh orang kafir sesungguhnya ada keuntungan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman semakin teruji. Orang-orang yang beriman semakin besar pahalanya. Orang-orang yang beriman semakin kokoh kualitas imannya. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat itu. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita membaca ayat ini, kita bisa merenungi kembali bagaimana situasi kondisi yang dihadapi oleh kaum muslimin saat sekarang ini, dan akhirnya kita membaca sejarah yang pernah mengharumkan nama Islam dan kaum muslimin, termasuk tokoh pada pagi hari ini yang kita baca, yaitu Sultan Alip Arslan rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan semangat kebaikan pada diri kita, mengukir kembali apa yang pernah dialami dalam tinta emas sejarah Islam, dan akhirnya menjadi catatan yang membahagiakan kita, harapan kita, yang kita berupaya untuk merealisasikannya dalam situasi yang kita hadapi saat sekarang ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fikum. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apakah Ustaz masih ada waktu, Ustaz? Silakan. Nah, kita coba mulai dari pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari Bapak Sugeng, bagaimana jalur persaudaraan dengan Muhammad Al-Fatih dan beberapa tahun jarak kesultanannya, Ustaz? Kalau kita membaca catatan sejarah antara Sultan Alip Arslan dengan Muhammad Al-Fatih ini, jaraknya jauh, 400-an tahun. Sultan Alip Arslan tahun 1000
Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih itu tahun 1453. Jadi jaraknya sangat jauh. Sehingga kalau kita mengulang catatan sejarah ini, bahwa Sultan Alip Arslan, Kesultanan Turki Bani Saljuk ini sebagai pembuka jalan bagi kegemilangan Islam di masa-masa sesudahnya. Memang ada beberapa catatan naik dan surutnya kaum muslimin di wilayah itu karena faktor pengkhianatan para pemimpin-pemimpinnya. Dan ini menjadi catatan penting yang terus disampaikan kepada diri kita. Jangan sampai jalan-jalan menuju kejayaan itu akhirnya terhambat oleh pengkhianatan-pengkhianatan. Saya beberapa hari ini membaca bagaimana para pengkhianat-pengkhianat yang dicatatkan dalam sejarah sangat menyedihkan memang. Baik menyedihkan perjuangan Islam maupun menyedihkan bagi kehidupan mereka sendiri, para pengkhianat itu. Nah, jadi dalam kondisi seperti yang ditanyakan, bagaimana hubungannya, persaudaraannya atau jalurnya antara Alip Arslan dengan Muhammad Al-Fatih, ini berabad-abad jenjang jaraknya. Antara 1042 Masehi dengan 1453 Masehi. Itu yang saya tahu. Baik, Ustaz. Ini ada yang ini masukan aja, Ustaz. Ini sebenarnya materi Ustaz hari ini sangat-sangat membuat girah kita bangkit. Tapi ini ada masukan dari Pak Khairu Fadri, ya Pak Ustaz. Mohon maaf, saya usul sebaiknya materi kajian disampaikan juga dalam bentuk slide atau PowerPoint. Mungkin akan girohnya juga mungkin akan lebih besar gitu, Ustaz. Ini masukan aja salah satu jamaah. Kemudian saya sebenarnya sudah saya kirimkan filenya ke betul. Pak Solah dan ke Pak Hendra semalam. Betul. Ya, kebetulan materi juga udah kita share ke jamaah sebenarnya, Ustaz. Mungkin masukan jamaah ini kalau misalnya sambil Ustaz jelasin itu slide-nya juga muncul di ini, mungkin girohnya akan menjadi lebih besar. Ya. Masukan aja, Ustaz. Kemudian berikutnya lagi di Pak Fahmi Sarif, Pak Ustaz. Strategi apa yang digunakan Sultan Alip Arslan untuk memenangkan pertempuran dengan Romawi? Ya, jazakumullah khairan jazak. Sultan Alip Arslan ketika menghadapi Romawi ini, yang paling besar dilakukan adalah menstabilkan psikologis, menguatkan ma'nawiyah dan spiritual. Itu yang pertama. Karena itu juga yang didapatkan dari gurunya. Jadi kalau situasi yang sedemikian rupa itu mampu distabilkan, maknawiyahnya tidak takut, tidak gentar menghadapi banyaknya pasukan musuh yang terlatih dengan infrastruktur yang hebat, hatinya tidak kacau, tenang, nyaman. Ini merupakan taktik strategi yang tak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Hal itu sudah diungkapkan oleh Khalid ibn Walid. Ketika Khalid ibn Walid ditanya kenapa engkau pasukannya tidak pernah kalah, jawaban Khalid ibn Walid adalah jitu bi unasin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Kami datang bersama orang-orang yang datang ke tempat ini inginnya mati, sementara kalian datang ke tempat ini inginnya hidup. Siapa yang berani menghadapi orang yang ke situ pengennya mati? Sehingga kaum muslimin ketika berhadapan dengan situasi yang berat diingatkan oleh para pemimpinnya, kita ini membela agama Allah. Kalau membela agama Allah, Allah akan janji memberikan kemenangan. Kemenangan itu berupa kemenangan untuk kaum muslimin atau kemenangan bagi para prajuritnya. Dan kemenangan yang paling indah bagi para prajurit adalah mati syahid di jalan Allah. Allah muliakan mereka para syuhada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan surga tanpa hisab sedikit pun. Ketika hati dalam kondisi yang stabil, maka tidak ada jalan lain kecuali hati itu tenang menghadapi situasi yang berat. Ini satu.
Yang kedua adalah para pemimpin-pemimpin Islam ketika menghadapi situasi yang berat dengan jumlah pasukan yang berbeda, strategi mereka adalah mengacau perhatian musuh. Caranya apa? Pasukan yang ada di depan ini menyerang secara membabi buta. Sampai kemudian mereka pasukan yang terdepan itu terpojok, merasa terpojok, seperti terkalahkan. Yang akhirnya kemudian pasukan musuh itu mengejar mereka habis-habisan. Pada saat yang sedemikian rupa itulah pasukan kaum muslimin yang ada yang tersisa menyerang mereka dari belakang. Dan ini yang digunakan oleh Khalid ibn Walid ketika juga memerangi Islam dan kaum muslimin pada perang Uhud. Dan itu dilakukan juga dalam setiap peperangan-peperangan. Jadi taktik strategi yang sedemikian rupa ini sangat ampuh sekali. Dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Mereka kacau karena mereka tidak siap menghadapi kematian. Mereka siapnya adalah mendapatkan kemenangan dan kehidupan. Dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan perolehan kemenangan yang sangat luar biasa. Taktik yang ketiga adalah menjadikan pasukan yang berada di belakang ini merendahkan dan melemahkan mental spiritual pasukan musuh. Caranya bagaimana? Pertama, memukul-mukulkan debu. Sehingga seakan-akan pasukan kaum muslimin datang berbondong-bondong, terus-menerus. Karena debu-debu berterbangan yang mereka identifikasikan sebagai kedatangan pasukan berkuda. Dan pasukan berkuda pada waktu itu pasukan yang sangat handal. Sehingga ketika debu-debu itu tidak berhenti-berhenti, mereka mengira pasukan itu datang terus-menerus dari Asia sampai ke Eropa. Subhanallah. Itu yang membuat mereka gentar, karena mereka hitungannya adalah material. Kemudian sebagian kaum muslimin mengumandangkan takbir. Dia takbir tidak berhenti-berhenti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang digunakan oleh Rasulullah dalam perang Ahzab. Ketika kaum muslimin dalam kondisi terkepung dengan jumlah yang sedikit, Abu Bakar memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengumandangkan azan tidak berhenti sampai subuh. Sehingga akhirnya mereka menganggap semangat kaum muslimin tidak pernah surut. Semangat kaum muslimin terus membara. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga sering mendengar mereka para pembakar semangat dengan mengatakan kalimat-kalimat yang memunculkan semangat. Contohnya misalnya, walaupun sudah sore hari, mereka para coaching itu akan mengatakan selamat pagi. Ini sudah sore. Iya, kalau sore nanti terpengaruh semangatnya menurun, tapi kalau disebutkan pagi, kembali lagi semangatnya bersinar. Itu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga mereka tidak berhenti-berhenti mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kita saja kaum muslimin mendengar kalimat itu terus-menerus berkumandang tidak berhenti sampai subuh, ada perasaan yang sangat luar biasa mengharu biru ke hati kita, apalagi di hati orang-orang kafir. Itulah yang dilakukan oleh Sultan Ali Parselan, menstabilkan ma'nawiyah para prajuritnya yang membuat gentar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mampu menahan Kaisar Romanus IV dalam tawanannya. Itu yang saya baca. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini pertanyaan cukup banyak nih Ustaz. Dan bagi Bapak Ibu, sekedar pemberitahuan, kayaknya ini kita juga kapasitas Zoom kita tidak muat ya. Kayaknya kapasitas cuma sampai 100. Pesertanya menembus angka 100, jadi Bapak Ibu yang tidak bisa join di Zoom bisa join di YouTube ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Ustadz nih dari Bapak Muhammad Rois nih. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, sejarah pasti berulang, betul nggak Ustadz? Afwan nanya lagi Ustadz, ada buku yang sudah diterjemahkankah ke dalam bahasa Indonesia
Kalau belum, ada kitab Arabnya, judulnya apa Ustadz? Syukron, jazakallah. Monggo Ustadz. Jazakumullah sanal jaza. Terima kasih. Kalau mengutip dari surat Ali Imran ayat 140 tadi, saya sangat meyakini sejarah akan terus berulang. Dan ternyata sejarah berulang itu dalam setiap dekade. Seperti kalimat ayat watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan menang dan kalah itu di kalangan manusia. Bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tapi bainan nas, di kalangan umat manusia. Ini artinya bahwa kondisi-kondisi yang pernah ada dalam catatan sejarah akan terus berulang. Tinggal siapa yang akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dipergilirkan itu adalah orang-orang yang beriman ataukah orang-orang kafir? Tapi apapun situasi dan kondisinya, sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa kondisi apapun bagi orang-orang yang beriman tetap baik. Kalah pun iman akan semakin kuat dan bisa mengetahui siapa di antara mereka yang munafikin. Dalam kondisi kalah pun mereka senantiasa memuja Allah, beribadah kepada Allah sambil mengatakan ya Allah, ya Allah. Jadi tetap baik dalam kondisi apapun. Dan inilah yang kita yakini, biyadikal khair, di tangan Allah lah selalu ada kebaikan. Jadi saya sangat berkeyakinan bahwa sejarah itu akan terus berulang untuk kaum muslim. Yang kedua, tentang rujukan. Rujukan itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, dan sekarang sudah ada terjemahannya. Jadi tinggal kita baca dari rujukan para sejarawan, yang memang para sejarawan itu kemudian mereka menggali dari catatan-catatan sejarah yang lain. Saya sangat tertarik tulisan Profesor Dr. Muhammad Shalabi, sejarawan muslim. Dan itu yang saya pergunakan sebagai rujukan. Jadi kalau mau membeli referensi rujukan, saya sangat recommended, menyarankan bacalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, dan juga sejarah-sejarah Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Shalabi. Insyaallah dua kitab itu sudah diterjemahkan dan bisa menjadi referensi, insyaallah. Baik. Demikian yang bisa saya jawab. Buat Bapak yang bertanya mungkin sudah bisa tahu ya. Pak Ustadz, ini masih banyak pertanyaan nih Pak Ustadz, kita terusin Pak Ustadz. Atau Pak Ustadz ada ini waktu untuk ini ada kegiatan lain setelah ini Pak Ustadz? Ada sesungguhnya. Ada ya. Kita batasi sampai jam berapa Pak Ustadz? Sampai jam berapa silakan? Sampai jam 7 ya Pak Ustadz ya. Silakan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Haris ya. Assalamualaikum. Saat ini karya-karya atau histori monumental apa yang masih tersisa di Anatolia, Ustaz? Sepertinya nih Pak Muhammad Haris ini kalau mau ke Turki nih pingin ngelihat ini hasil apa monumen-monumennya, Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Jazakumullah sanal jaza. Saya di file yang saya kirimkan itu ada beberapa gambar, beberapa foto tentang peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat di Turki, di Anatolia, tentang sejarawan dan sejarah-sejarah yang pernah ada. Memang Eropa secara keseluruhan mengabadikan sejarah mereka dengan membuatkan patung. Jadi kalau kita melihat di daerah-daerah wilayah Eropa, kita akan temukan patung-patung yang mereka buat. Dan dari patung-patung itu kita bisa tanya para sejarawan mereka, siapa ini, siapa ini. Pasti kemudian kita akan menemukan literatur yang menjelaskan ini sultan ini sultan ini yang dulu pernah berada di wilayah ini. Karena wajah mereka beda dengan wajah patung-patung yang lain. Termasuk juga para ulama-ulama Islam yang
berada di berbagai macam belahan dunia, mereka abadikan dalam bentuk patung. Itu arsitektur yang dikembangkan oleh Romawi di Eropa yang kita temukan peninggalannya saat sekarang ini. Nah, kalau kita mau menyaksikan jalannya peristiwa sejarah yang ada di wilayah Eropa, ada museum sejarah di Austria, di Wina. Kita bisa telusuri, walaupun cara pandangnya jelas berbeda, karena mereka menemukan sejarah itu untuk kejayaan bangsa Eropa, dan mereka punya catatan besar terhadap kaum muslimin yang pernah menundukkan dan menaklukkan wilayah Eropa, dan mereka tidak mengakui itu. Jadi dari mana kita bisa menelusurinya? Telusurilah dari museum yang sangat besar, Museum Sentrum yang ada di Austria, di Eropa. Nanti akan bisa ditelusuri tempat-tempat di mana dahulu Islam dan kaum muslimin pernah berjaya di wilayah Eropa. Maka kalau tadi ditanyakan apa bekas-bekas peninggalannya, mereka menghapus jejak Islam, namun mereka mengabadikannya dalam bentuk patung-patung. Karena dulu tempat itu pernah ada sejarah Islam, mereka abadikan dengan tugu-tugu dan patung-patung itu. Yang kedua, kalau mau menelusuri sejarah Islam, maka kita bisa mengunjungi Museum Sentrum, museum pusat di Austria Wina, tentu dengan cara pandang yang berbeda, karena mereka melihat sebagai peradaban Eropa, bukan sebagai peradaban Islam. Dan yang ketiga, sudah barang tentu kita berdoa mudah-mudahan museum besar di Turki bisa kembali menghadirkan catatan-catatan sejarah yang belum termuatkan di sana. Jadi silakan yang bisa berkunjung ke Turki akan mendapatkan banyak pencerahan tentang sejarah Islam yang dicatatkan. Mohon maaf, itu yang saya ketahui. Baik, jazakallah. Demikian Pak Muhammad Haris jawaban dari Kak Ustadz. Jadi kalau ke Turki lagi nanti terus ke Austria ya Ustadz ya. Iya. Yes. Sepertinya ada 2 pertanyaan lagi nih Ustadz. Yang pertanyaan pertama ini dari Bapak Faisal Khalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hikmah perjuangan pahlawan Islam terdahulu, namun sesuai hadis Nabi, kita kehilangan izah diantaranya karena iman seperti buih di lautan. Tiada persatuan, dicabutnya rasa takut musuh, dan penyakit wan. Bagaimana solusi menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Jazakumullah sanal jaza. Saya hari-hari ini tertarik membaca tulisan Buya Hamka yang berjudul Ghirah, Kecemburuan Beragama Menurut Allah. Jadi Hamka mengingatkan kepada diri kita bahwa mentalitas kaum muslimin yang diliputi wahan, cinta dunia dan takut mati itu karena ghirah telah hilang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menanamkan ghirah kepada diri kita, karena ghirah itu merupakan khazanah bagi kehidupan. Ghirah, rasa kecemburuan beragama ini bentuk rasa kepedulian, sehingga kepedulian yang ada di dalam hati setiap muslim menjadikan mereka tergerak. Gak rela kalau melihat saudaranya dizolimi, tidak rela melihat simbol-simbol Islam dilecehkan, tidak suka kalimat-kalimat yang merendahkan Islam dan kaum muslimin. Itulah ghirah. Ketika ghirah ini sudah tidak lagi tertanam, menyedihkan sekali. Jadi kondisi situasi yang sedemikian rupa ini menjadi evaluasi buat diri kita. Di tahun 2020 kemarin kita melakukan sensus nasional. Dari data sensus tersebut dapat kita temukan bahwa kaum muslimin populasinya berdasarkan KTP kisarannya 70 sampai 80%. 70 sampai 80% berdasarkan KTP.
Dari pengakuan mereka berdasarkan KTP itu 70-80% kisarannya yang benar-benar melaksanakan agama dan ingin mendapatkan pencerahan beragama, kisarannya sekitar 40%. Dari mana indikasinya? Indikasinya adalah seberapa banyak kaum muslimin yang mengikuti kajian-kajian keislaman. Jadi kalau kita melihat kajian-kajian keislaman, itulah sesungguhnya potret kaum muslimin yang ingin mendapatkan pencerahan dalam beragama. Kisarannya sekitar 40%. Dari 40% tersebut, 7%-nya terzolimi. Dan mereka yang terzolimi itu bukan secara tiba-tiba terzolimi. Ada grand design yang membuat mereka terzolimi secara tersistemik, terstruktur. Sehingga akhirnya tidak mendapatkan ruang buat mereka. Bahkan kepedulian, pembelaan, perlindungan terhadap saudaranya dari yang lain saja tidak ada. Banyak kaum muslimin yang diam, banyak kaum muslimin yang bungkam ketika menyaksikan 7% saudaranya terzolimi. Jangankan membela, kadang malah menyampaikan sumpah serapah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak elok terdengar di telinga. Mereka lontarkan, padahal mereka sedang terzolimi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hamka menukilkan fabel, kisah binatang, kisah tentang 10 ekor kerbau yang dimangsa oleh seekor harimau. Sejatinya seekor harimau itu tidak bisa memangsa kerbau karena kerbau jumlahnya lebih banyak. Dia bisa berhadapan dengan seekor harimau. Tapi harimau akhirnya punya cara bagaimana memangsa 10 ekor kerbau itu semuanya. Caranya adalah menyampaikan narasi-narasi keburukan tentang seekor kerbau di hadapan 9 kerbau. Sehingga 9 kerbau itu mendengar bahwa seekor kerbau ini buruk, membahayakan, harus dijauhi. Maka ketika 9 ekor kerbau itu menjauhi seekor kerbau yang difitnah oleh harimau ini memangsa seekor kerbau itu. Kata para hikayat, pembuat fabel ini mengatakan, ketika seekor kerbau itu dimangsa, sesungguhnya 9 ekor kerbau yang lainnya sudah dimangsa. Dan itulah yang kemudian diperlakukan. Tinggal 9. Disampaikan kepada yang 8, seekor kerbau ini berbahaya. Akhirnya 8 kerbau itu menjauhi, dimangsa lagi tanpa pembelaan. Tinggal 8, seterusnya begitu. Dia sampaikan kepada 7 ekor kerbau, seekor kerbau ini membahayakan. 7 ekor kerbau kemudian mengasingi, tidak ditemani, dimangsalah, tidak ada pembelaan. Seperti itulah yang terjadi kaum muslimin sampai 10 ekor kerbau itu dimangsa oleh harimau ini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi yang semacam itu terjadi di antara kita kaum muslimin. Apa yang harus kita lakukan? Hamka mengingatkan pada diri kita. Pertama adalah memunculkan kembali semangat giroh beragama. Munculkan dalam diri kita semangat giroh beragama. Kita dapatkan dari para orang-orang soleh. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, paling tidak kita tercipratkan kesolehannya untuk hati kita. Karenanya berteman dengan orang soleh, berkumpul bersama orang-orang yang baik, itu kewajiban harian buat diri kita sesungguhnya. Ini satu. Yang kedua, kita berupaya memandang bahwa semua muslim itu punya potensi kebaikan. Maka kita hendaknya melihat potensi kebaikan-kebaikannya. Jangan melihat keburukan-keburukannya, siapapun mereka. Kalau kita melihat keburukannya, itu yang membuat rentang jarak antara kita dengan mereka. Maka kita perlu mencari kebaikan-kebaikan apa yang bisa dia berikan kemanfaatan untuk Islam dan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pada sisi kebaikan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari kekisruhan antar sesama muslim. Karena
kita melihat kebutuhan kita atas keberadaan saudara kita yang lain karena kemanfaatan yang mereka lakukan. Yang ketiga, berupaya untuk melengkapi apa yang tidak kita miliki pasti dimiliki oleh yang lain. Apa yang tidak ada pada yang lain pasti ada pada diri kita. Maka berupayalah untuk saling melengkapi sesama kaum muslimin. Yang kelima, senantiasa berdoa pada Allah supaya Allah senantiasa meneguhkan hati dan mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi mengingatkan qul amantu billah tsumma istaqim, itu tentu nasihat yang sangat berharga pada diri kita. Menguatkan iman kita sampai pada tingkat apa yang Allah berikan pada diri kita pasti baik. Dan yang kedua, istiqomah dalam kebaikan, apapun resiko yang bakal kita dapatkan. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ketika kaum muslimin saat sekarang ini wahan, terombang-ambing, dihadapkan pada situasi yang berat, saya sangat sepakat dan sangat setuju apa yang dinasihatkan Hamka pada diri kita. Pertama, bangkitkan kembali giroh, rasa kepedulian beragama, dengan cara menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menganugerahkan Islam pada diri kita. Inilah kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, bagaimana menghadirkan kebaikan-kebaikan bersama orang-orang yang baik agar tertransfer kebaikan itu. Yang kemudian kita akhirnya menghidupkan kembali hati kita yang rapuh, hati kita yang mungkin perlu mendapatkan bimbingan, arahan, dan lain sebagainya. Teringatkan lagi betapa luar biasanya kehadiran orang-orang soleh itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tentunya kita memandang mereka orang beriman pasti punya potensi yang bermanfaat. Maka hadirkan pikiran kita melihat mereka sebagai potensi yang baik. Lalu kita saling melengkapi dan kita berdoa semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan ini salah satu di antara cara yang kita lakukan untuk mengembalikan semangat keislaman kita, insyaallah. Demikian. Baik, jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Sigit. Kelihatannya sih saya yakin semua jamaah kuliah subuh pagi ini sangat tertarik dengan materinya Pak Ustadz. Sehingga Pak Sigit sampai bertanya nih, apakah materi perjuangan Islam ini sudah ada dalam kurikulum di pendidikan pesantren kita Ustadz? Supaya giroh ini berlanjut pada generasi-generasi berikutnya. Demikian Ustadz. Saya sih sangat berharap penulisan sejarah Islam dalam kurikulum kita itu tidak lagi memaparkan tentang waktu terjadinya sejarah, tetapi lebih kepada ruh sejarahnya. Dan ini yang kurang untuk kita dapatkan dan kita ajarkan kepada para pesantri kita, para siswa-siswa kita. Saya sangat menyayangkan kalau paparan sejarah lebih kepada waktu terjadinya peristiwa sejarah. Karena pemaparan tentang waktu sejarah itu, kita hanya akan menghafal kapan terjadinya peristiwa-peristiwa besar. Ketika itu tidak dibarengi dengan ruh sejarah yang terjadi pada situasi itu, akhirnya kita kehilangan obor untuk menguatkan semangat keislaman kita. Maka saya sangat menyarankan pendidikan kita, pesantren-pesantren kita untuk menghidupkan sejarah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah diingatkan oleh guru saya, mengingat sejarah itu supaya hidup adalah dengan menyamakan tensi dan menyamakan aliran gelombang.
Kalau kita menyaksikan tayangan televisi, tayangan radio, gelombangnya sama dengan gelombang yang kita miliki alatnya, maka kita menyaksikannya dengan tayangan yang sangat enak, sangat indah. Gambarnya, suaranya, karena gelombangnya sama. Tapi gelombangnya berbeda. Tampilan gambarnya tidak enak kita lihat. Suaranya juga tidak enak kita dengar karena gelombangnya berbeda. Maka hadirkanlah sejarah itu dengan gelombang yang sama, dengan tensi yang sama, sehingga akhirnya seakan-akan kita berada dalam sejarah itu, atau sejarah itu bisa menjadi pencerah kehidupan kita di hari ini, sehingga tidak ada jarak rentang dan waktu. Itulah yang diingatkan guru saya, sehingga ingatan itu juga mengingatkan kepada diri saya agar kita bisa menikmati sejarah. Hadirkan gelombang yang sama dengan gelombang sejarah yang kita baca. Kalau mereka sebagai para prajurit, pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang, hadirkan jiwa prajurit dan pejuang mereka di hati kita. Kalau mereka adalah para pendakwah yang menyebarkan Islam sampai ke pelosok-pelosok yang jauh, hadirkan jiwa pendakwah mereka di hati kita. Kalau mereka sebagai ilmuwan-ilmuwan yang mencerahkan dunia, hadirkan juga gelombang ilmuwan itu di hati kita, sehingga akhirnya kita bisa menyelami apa yang diselami oleh mereka dalam kehidupannya dan menjadi pencerah kita memahami dan menikmati sejarah yang kita baca.